Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Albi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya kita tiba di materi yang terakhir dari 3 materi dari sub pokok bahasan kebijakan moneter. Di materi sebelumnya kita sudah membahas salah satu instrumen daripada kebijakan moneter, yaitu kebijakan ekspansioner. Sekarang kita akan lanjut untuk kebijakan moneter yang kedua. Namun seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Jenis-jenis kebijakan moneter. Setelah kita membahas di materi sebelumnya tentang kebijakan ekspansioner, nah, kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan kontraktif atau monetary contractive policy. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Kalau tadi itu untuk meningkatkan uang beredar, kalau ekspansif kita meningkatkan. Sekarang ini untuk mengurangi. Nah, kebijakan ini dilakukan juga dalam upaya mengurangi sebab-sebab inflasi. Maka dari itu kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang yang ketat. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan akibat inflasi yang tinggi dan untuk mendinginkan perekonomian. Karena terlalu panas, uang terlalu banyak lalu lintas ekonomi. Makanya kita harus turunkan itu kalau sudah panas. Inflasi yang tinggi bisa mengarah pada hyperinflasi jika tidak terkendali. Oke? Nah, kebijakan moneter ini juga bekerja melalui pemberitaan agregat. Jika kebijakan kontraksioner efektif, maka itu akan melemahkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Inflasi bergerak pada tingkat yang lebih rendah. Karena permintaan melemah, produsen juga akan memoderasi laju output mereka, mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Tapi jika kebijakan ini tidak sukses, ingat, maka kebijakan kontraktif dapat mengarah pada kontraksi ekonomi. Nah, hal ini sangat tidak diinginkan dan tidak mungkin terjadi ketika bank sentral atau otoritas moneter mengambil pendekatan yang terlalu agresif. Nah, pada intinya ini, kalau yang tadi itu ekspansi itu kita kasih laju, ini kita betul-betul kita tekan karena terlalu cepat. Nah, kapan bank sentral bisa menjalankan kebijakan ini? Kebijakan kontraksioner biasanya berlangsung selama fase boom ekonomi atau bagian akhir dari fase ekspansi ekonomi. Nah, ini kita lihat-lihat saja, mudah-mudahan tidak berjalan di Indonesia karena ya seperti saya bahasakan tadi bahwa Indonesia sebenarnya di kuartal ketiga ini sudah mengarah ke arah resesi. Tapi mudah-mudahan saja tidak dengan kebijakan stimulus bantuan langsung tunai kepada masyarakat, maka diharapkan uang itu akan banyak. Ketika uang akan banyak, maka memacu untuk meningkatkan kegairahan untuk berbisnis, sehingga uang akan banyak beredar gitu. Nah, kebijakan kontraksioner ini biasanya berlangsung selama fase boom ekonomi, merupakan bagian akhir dari fase ekspansi ekonomi. Tekanan ke atas inflasi meningkat membuat perekonomian terlalu panas. Jika tidak dikendalikan dapat mengarah kepada hyperinflasi. Situasi tersebut dikarenakan permintaan agregat melebihi penawaran agregat sehingga menyebabkan tingkat harga dalam perekonomian melonjak. Terlalu banyak permintaan, ya kan? Ditakutkan ketika terlalu banyak permintaan maka penawarannya menjadi lebih rendah. Uang semakin banyak, akhirnya inflasi sangat tinggi, hyperinflasi. Nah, kebijakan moneter kontraktif juga mendorong turun permintaan agregat. Dalam hal ini, bank sentral mengurangi laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Karena pasokan uang melambat, suku bunga pasti akan naik. Nah, rumah tangga itu seharusnya mengurangi permintaan barang dan jasa, terutama yang dibiayai melalui pinjaman seperti rumah, mobil, dan barang-barang konsumtif lainnya. Nah, demikian juga bisnis. Itu pasti akan mengurangi tingkat investasi karena biaya modal yang lebih mahal dan permintaan barang dan jasa melemah karena terlalu mahal biayanya. Secara umum, untuk mengawal perekonomian, bank sentral biasanya menetapkan target tingkat inflasi. Nah, target itu diasumsikan bahwa perekonomian dalam kondisi yang sehat ketika berada di target misalkan di bawah 5%.
Kalau di atas 5% maka berarti lagi tidak, perekonomian lagi dalam kondisi yang tidak sehat. Ketika persentasenya telah keluar dari target, maka BI akan mengintervensi perekonomian melalui sejumlah instrumen kebijakan moneter. Nah, cara kerjanya bagaimana nih kebijakan moneter kontraksional? Yang pertama, suku bunga acuan. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga jangka pendek tersebut. Meningkatkan biaya pinjaman oleh bank komersial karena harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membayar kembali pinjaman. Kenaikan biaya pinjaman pasti akan mengurangi keuntungan bank komersial. Nah, hal ini juga akan mendorong bank komersial untuk meneruskan kenaikan biaya melalui kenaikan suku bunga pinjaman demi untuk menjaga rate atau menjaga margin keuntungannya. Nah, rumah tangga dan bisnis akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi ketika mereka mengajukan pinjaman. Nah, ketika mendapatkan fakta bahwa suku bunga sudah tinggi, maka secara tidak langsung pinjaman itu akan di hold dulu. Ketika pinjaman sudah di hold, berarti itu upaya mendinginkan. Tidak ada lagi uang yang beredar karena tinggi suku bunga. Nah, kenaikan pinjaman itu akan mendorong rumah tangga untuk menunda, itu yang tadi saya bilang. Karena tinggi sekali suku bunganya, terutama pada item-item yang tahan lama seperti rumah dan mobil. Selama ini kan orang seperti kita tahu bahwa mengandalkan pinjaman bank untuk membeli barang-barang tersebut, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Singkat cerita, ketika pinjaman menjadi lebih mahal, rumah tangga pasti akan mengurangi beberapa konsumsi barang dan jasa. Di sisi lain, di sisi bisnis, kenaikan suku bunga ini akan membuat biaya investasi modal menjadi lebih mahal. Karena investasi modal lebih mahal, maka akan menurunkan kelayakan investasi karena membuatnya kurang menguntungkan. Karena dirasakan setelah dihitung-hitung dengan rumus kelayakan investasi, berarti perusahaan sampai pada kesimpulan akan menunda investasi karena tinggi sekali biaya untuk investasi modal. Kenaikan suku bunga itu akan melemahkan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Akan memperlambat pertumbuhan daripada permintaan agregat dan memaksa bisnis untuk merevisi output mereka. Oke, sekali lagi, ini adalah kebijakan untuk menurunkan daya beli. Caranya untuk membuat suku bunga lebih mahal. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Bank sentral menjalankan operasi pasar terbuka dengan menjual atau membeli surat berharga. Nah, seperti kawan-kawan ketahui adalah rekanan dari bank sentral adalah bank komersial. Ketika menjalankan kebijakan konstruksioner, bank sentral akan menjual, seperti kalau yang tadi kan dia beli, yang ekspansioner, dia jual kembali surat berharga ke bank komersial. Uang berpindah dari bank komersial ke bank sentral, sedangkan bank komersial sekarang memegang surat berharga. Sebagai hasilnya, bank komersial akan memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan. Nah, likuiditas mereka pasti akan berkurang dan mendorong suku bunga untuk naik. Ketika suku bunga akan naik, maka otomatis pinjaman itu pasti akan turun. Oke, ini strategi untuk membeli surat-surat berharga yang tadi kita sudah beli, kemudian sekarang adalah kita menjual kepada bank-bank komersial. Yang ketiga adalah cadangan wajib. Bank komersial itu pasti menyisihkan sebagian dari simpanan sebagai cadangan. Mereka wajib memiliki jumlah minimum atau reverse requirement, baik disimpan di bank sentral atau di dalam berangkas mereka sendiri. Contoh, rasio cadangan wajib adalah sekitar 15%. Itu berarti bank komersial harus menyimpan Rp15 dari setiap Rp100 simpanan sebagai cadangan. Sisanya Rp85 dapat mereka pinjamkan. Oke, ini kalau keadaan normal. Ketika bank sentral menaikkan rasio cadangan misalkan menjadi 20, berarti bank komersial akan nombok Rp5. Yang tadinya 85 menjadi 90. Oke. Jadi mereka hanya mampu 15 menjadi 20. Oke, jadi mereka hanya mampu meminjamkan 80 dari 100 simpanan. Kurang kan? Nah, ketika sudah kurang begitu maka cadangan mengurangi jumlah uang. Nah, likuiditas sudah pasti akan menurun karena kan jumlah yang mereka lempar ke pasaran, lempar untuk kredit akan menurun. Nah, ketika menurun sehingga suku bunga
untuk naik. Oke, ini adalah kebijakan cadangan wajib. Yang tadi sekali lagi, kebijakan ekspansional itu menurunkan. Kalau ini adalah menaikkan. Yang tadi turun supaya orang banyak meminjam, ini menaikkan supaya orang jangan banyak meminjam. Nah, dampaknya apa daripada kebijakan moneter konstruksioner? Kebijakan moneter konstruksioner berdampak luas terhadap perekonomian. Sangat mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Ketika laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar lebih lambat, likuiditas di pasar keuangan menjadi lebih ketat. Orang menjadi lebih sulit untuk menemukan uang. Oleh karena itu, suku bunga akan naik karena pasokan lebih terbatas. Karena alasan ini, kebijakan moneter konstruksioner disebut sebagai kebijakan moneter ketat, yang membuat jumlah pasokan uang menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Kenaikan suku bunga membuat pinjaman menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan agregat melalui efeknya terhadap perilaku konsumsi dan berinvestasi di sektor swasta. Oke, kita sudah sampai di akhir materi kita. Kalau bisa saya simpulkan sedikit bahwa instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama dengan cara ekspansif, yaitu kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang sebanyak-banyaknya, dan kebijakan konstruksional itu adalah untuk mengetatkan, karena terlalu banyak uang beredar maka dia harus ditekan. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas daripada nilai rupiah. Saya harap teman-teman mampu untuk memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup kelas. Jika memang masih belum paham, silakan membaca lagi, buka-buka lagi literatur atau artikel-artikel ilmiah, atau nonton video-video di YouTube yang berhubungan dengan materi perkuliahan hari ini. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.